Ini kawan, ini teman-teman ngajak nembak nih, tapi saya nggak ikut lah. Saya libur. Saya mau tukar pikiran aja dah sama kawan-kawan pengalaman berburu. Jadi sementara saya istirahat berburu, ini teman-teman pada ngajak terus. Godaannya gede sekarang. Jadi saya masih bisa nahan lah. Sementara mah istirahat berburu. Halo kawan, selamat pagi. Ketemu lagi bersama si Welton ini. Baik kawan, saya mau bercerita tentang berhentinya sang Raja Kalong berburu kalong. Ini ceritanya kawan. Alasan saya berhenti sementara berburu kalong, ceritanya berawal dari orang tua. Orang tua saya sudah meninggal. Terus adik saya mimpi. Dia bilang pesan sama si Welton, jangan berburu kalong lagi katanya. Jangan berburu nembak terus katanya. Jangan sering-sering nembak katanya gitu. Itu alasan kata adik saya yang mimpi katanya ya. Tapi saya nggak terlalu digubris sama saya cuek-cuek saja ya kawannya. Singkat cerita, yang namanya pengalaman berburu kita di hutan itu bermacam-macam kawan. Benar itu terjadi sama saya, cuma saya nggak pernah cerita-cerita lah ya, cerita ke yang lain-lain, ke channel saya. Nah, sekarang saya ceritain nih kejadian yang saya alami selama saya berburu itu. Lebih panjang nih kalau diceritain nih kawan. Nah, saya ngambil yang pertamanya dulu ya kawannya. Mungkin kawan-kawan juga selama berburu pasti ada pengalaman yang macam-macam ya kawan-kawannya. Ya seperti ban bocor gitulah atau gimana gitu ya kawannya. Baik kawan, kita mulai. Saya berburu di zaman-zaman awal-awal itu. Saya berburu di makam Mbah Jangkung. Di makam Mbah Jangkung sama Mbah Pandai. Yang pertama kejadian di Mbah Pandai itu ada satu kalong mati bekas saya nembak itu sudah 1 minggu lah kurang lebih ya, itu ngegantung kawannya. Nah, itu 1 minggu ngegantung tuh, ditembak gak jatuh-jatuh tuh kawan. Tembak kakinya nggak jatuh kakinya juga udah letak betok gitu ya. Nah, beberapa hari kemudian saya berangkat lagi ke lokasi yang sama. Saya bilang aduh kalong itu masih ada saya bilang kan sama Kedi. Saya bilang begitu sama Kedi. Ya udah, karena kalong ini ditembak dari kemarin nggak bisa, udah beli kopi sama kasih rokok 2 batang dibakar sama Kedi, doain saya bilang. Alhamdulillah dalam waktu mau maghrib pas mau maghrib itu, bentar lagi maghrib itu datang angin kencang, itu jatuh tuh yang gantungan kalong saya itu jatuh. Nah dari situ saya berlanjut langsung lari ke nembak di situ, lumayan kalongnya dapat. Dari situ saya langsung pindah ke makam Mbah Jangkung. Dari Mbah Pandai pindah ke Mbah Jangkung. Nah, di Mbah Jangkung saya nembak di Mbah Jangkung, saya nggak tahu itu ada bahwa di situ ada makam. Di situ ada makam, saya tidak tahu. Nah, itu saya nembak lah, tok. Wah, saking apa ya, nafsu lah kita nembak di kalong, saking banyak yang begitu kan, nafsu semangat.
itu saya nggak tahu lagi tuh makam saya pijak-pijak lah, batu nisannya setendang ketendang gitu ada di situ. Saya kayak timbul reaksi, mata saya kunang-kunang, mual-mual, aduh ini leher, aduh berat banget ini leher ini nih. Cuma saya kebetulan saya ini mualaf ya kan, saya kebetulan ngantong air putih gitu, air aqua gitu ya. Nah, di situ saya ingat di ajaran-ajaran Islam, udah Bismillah aja. Alhamdulillah saya baca Bismillah, air itu saya baca Bismillah, saya minum, alhamdulillah aman. Udah lanjut lagi nembak. Habis dari situ saya ceritalah sama teman-teman KD yang di situ aja, saya cerita. Seketika dari situ ya sudah nggak apa-apa. Terus saya berburu lagi yang baru-baru ini aja lah, nantilah saya cerita lagi nanti yang akan yang lainnya Maya. Waktu saya nembak di Naringgul di Cianjur Selatan lah itu maksudnya ya, itu saya berburu itu di antar kedi itu benar-benar hutan rimba ya kawannya. Di hutan rimba saya nunggu kurang lebih 2 jam, nunggu pohon itu nyanggongnya itu. Saya punya firasat gak beres ini pohon. 2 jam itu dari jam 5, jam 6, jam 7, berarti 2 jam setengah 8 saya turun itu. Pas saya berdua sama teman, KD 2 jadi 4 orang. Kita masing-masing kiri kanan kan. Saya nunggu di situ sampai 2 jam setengah, kalongnya cuma ada 2. Itu pun nggak hinggap, cuma muter-muter hilang langsung. Nah, ya udah saya putusin, saya turun. Setelah saya turun, di situ teh bunyilah macam-macam di pohon itu teh, kayak pohonnya tumbang itu loh, pertah kayak ada binatang loncat lagi gitu, berasak kerasak gitu. Tapi di center di blur nggak ada kalongnya, binatangnya itu tuh yang kita blur itu tuh. Tapi bunyi tuh wah kayak gimana sih kalau di hutan malam-malam ada binatang loncat lah kayak gitu ya, antara pohon ke pohon gitu. Tapi kita center, kita cari nggak ada. Habis itu saya turun ke bawah itu, terus saya turun ke bawah, teman yang nunggu, teman satu saya nunggu. Nah di situ dia cerita lah, dia bilang ini mah bukan ini, dia bilang lokasi yang enak, ini mah lokasi uji nyali katanya. Lanjut saya ke Cianjur Kulon berarti itu ya. Nah ini kejadiannya baru-baru ini sih ya. Kalau teman-teman mau percaya mau nggak terserah teman-teman lah. Kalau saya sih udah ngalamin sendiri selama berburu kalong di malam hari itu ya, dari sore sampai ke pagi, rata-rata saya berburu kalong. Nah, di baru-baru ini saya nembak di Cianjur Barat. Nah, ini kejadiannya belum lama, masih baru diupload videonya juga kemarin yang ada musangnya gitu loh. Saya lagi tidur di saung, di gubuk, lagi tidur di gubuk. Kira-kira di situ teh jam 12 lewat atau jam 1 lah kurang lebih begitu. Teman saya nyanggong di pohon kiara. Nah, saya tiduran goler-goler sama kedi-kedi yang lain, saya goler tidur. Teman sendiri, pas ya saya lagi goler-goler tidur di situ, saya tidur setengah enggak, gimana ya, kayak tidur tapi dibilang suaranya kedengeran gitu loh kawan.
Nah, dari situ saya dengerin musik apa ya, dari Jawa teh, gamelan kalau nggak salah. Jadi kayak musik yang dipukul-pukul ini, ting 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 ting, apa namanya, musik kecapi apa itu namanya tuh. Nah itu yang saya dengar jelas banget itu kawan. Nah, saya mau masukin makin dalam itu. Tahu-tahu teman saya nembak, bertok, dia nembak kalong, kuek, nah itu saya kebangun, saya bilangin kok nggak jatuh, dia bilang ya kata teman terbang katanya. Oh yaudah, saya mau lanjut lagi tidur. Tapi saya mau tidur, lanjut lagi tidur itu, saya merasa badan saya kedinginan, saya dingin, nggak tahan saya dinginnya. Nah, saya duduk, nyalainlah satu batang rokok, saya sambil duduk gitu mikirin apa yang saya dengar tadi itu, apa dari kampung, apa dari alam goib ya. Nah, saya kurang tahu juga ya, tapi saya nggak tahu sih kawan-kawannya, ini pengalaman saya selama berburu aja, ini banyak sebetulnya yang saya harus ceritain. Nantilah kalau waktunya masih panjang saya ceritain lagi nanti. Nah, berlanjut dari situ, saya udah ganti, saya yang nembak, saya bilang saya mau bikin video, saya bilang. Nah, udah saat itu saya yang nembak, di situ. Pas saya nembak pertama kalungnya banyak, bro kok kalung begini banyaknya, saya bilang kamu nggak kasih tahu bung, saya bilang teman saya itu yang orang kuping, orang kuping lagi, orang Kupang. Nah, dari situ iya hinggapnya nggak kelihatan, dia bilang hinggapnya di atas nggak kelihatan. Jadi sampai saya tembak letok satu, udah cicing, udah diam, saya bilang. Tembak kedua diam, ketiga keempat, pokoknya nggak ada satupun, nggak ada yang gagal saya dapat itu. Sampailah jam 3 pagi saya nunggu kalung tuh muter, nggak hinggap-hinggap, muter aja muter aja muter aja. Berhubungan kita nggak bawa bekal makanan kayak minuman, kopi, teh, banyak segala macam lah ya. Jadi saya putuskan turun pulang ke desa. Ya dari perjalanan itu saya ceritalah sama jadi sama teman saya denger nggak itu ada bunyi suara musik gamelan, saya bilang kan. Nggak ada perasaan, berarti ya saya nggak tahu apa saya sugesti, apa saya kecapean, saya juga nggak tahu ya kawannya. Tapi yang jelas saya dengar musik gamelan. Dari situ saya ngerenung, pas sudah sampai di kampung saya cuma berpikir apa ini ya yang saya ambil disimpulkan sama mimpi adik saya. Orang tua saya udah meninggal kan. Saya simpulin dari mertua saya gini-gini, saya simpulin semua. Apa ini yang maksudnya orang tua saya jangan berburu lagi itu? Boleh berburu, jangan terlalu sering, katanya gitu sih. Ya, kayaknya seperti hati saya berkata, oh ini kayaknya udah panggilannya, sementara untuk istirahat dulu, berburu kalau dulu kawannya. Nah, sebetulnya cerita itu masih panjang nih pengalaman saya selama berburu kawannya. Tentang yang aneh-aneh, sampai kayak di saya juga pernah dikejar, bukan dikejar sih sebetulnya sih, mau nembak tahu macan tutul gitu, pas dilihat musang, tahu pas mau ditembak macan tutul, itu ada kejadian aneh-aneh. Tapi nanti saya ceritain lah itu nanti. Baiklah kawan, sampai di sini dulu cerita saya tentang pengalaman saya berburu di malam hari, berburu kalong di malam hari maksud saya ya. Bagi kawan-kawan yang suka cerita saya boleh datang ke rumah saya, cerita pengalaman selama berburu. Terserah lah berburu apa lah, mau berburu randa, mau berburu naon, terserah lah, cerita aja ke saya.
kita cerita-cerita aja. Ini bener loh kawannya, ini bukan bohong-bohong loh. Maka itu saya memutuskan berhenti, itu memang kenyataan, saya ngalami sendiri itu. Pernah juga di samping saya ada pocong, nggak pernah. Nah, itu bener loh temen loh. Nah, nanti saya ceritain tuh yang pengalaman saya tembak di samping saya ada pocong, cuma saya nggak kelihatan. Temen saya yang kelihatan, tapi saya nggak kelihatan, saya cuma kecium bau amis, saya bilang. Itu yang saya ngalami, tapi saya nggak ngeliat samping saya ada pocong, nggak. Nah, nanti saya ceritain itu nanti ke episode yang akan datang. Oke kawan, dukung terus channel saya ini, semoga ada manfaatnya bagi kawan-kawan. Jadi saran saya, setiap berburu berdoalah dulu kawan. Pakailah safety setiap masuk ke hutan ya kawan ya. Bagi yang mau cerita boleh nanti datang ke rumah saya, kita cerita tukar pikiran aja lah selama pengalaman berburu. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah.